Selamat siang teman-teman. Saat ini saya berada di jalan menuju Matese, Karanganyar, Jawa Tengah. Mungkin sekitar 30 km dari rumah saya. Saya biasa motoran ke sini, jadi kalau saya libur atau ada waktu luang, saya sering ke sini melewati jalan ini. Kali ini saya memutuskan untuk membuat video di sini, di jalan menuju Matese, karena ini di pinggir jalan, maka nanti teman-teman akan melihat atau mendengar kendaraan bermotor yang lalu lalang yang membuat suara saya mungkin tidak terdengar ya. Jadi harap maklum. Teman-teman, I've been thinking about this for quite a while. Akhir-akhir ini pikiran tentang hal ini sering muncul, dan yaitu pikiran tentang anicca, ketidakabadian. Entah itu ketidakabadian tubuh ini yang saat ini menua, tubuh kita semua ini menua menuju kepunahan. Ketidakabadian apapun yang kita anggap sebagai milik kita. Jadi setiap keadaan yang kita alami itu ternyata hanya sementara. Kemarin tidak ada, hari ini mungkin ada, besok mungkin sudah tidak ada lagi. Beberapa waktu yang lalu, tahun lalu, saya dijanjikan sebuah pekerjaan sebagai manajer di Jakarta, dan ternyata setelah saya jalani tidak seperti yang diharapkan. Jadi ternyata ownernya berhutang sampai ratusan juta, hampir 1 miliar bahkan, dan akhirnya saya pun kembali ke Solo dan bekerja sekarang di sebuah bimbel, lembaga pendidikan persiapan masuk universitas negeri. Banyak sekali hal sampai di titik ini yang mungkin ada beberapa hal yang bertahan agak sedikit lama dan meninggalkan bekas yang mendalam, dan biasanya yang berlangsung cukup lama dan meninggalkan dampak yang dalam ini bisa menciptakan rasa tuntas, dalam artian itu justru tidak menimbulkan keterikatan ya. Seperti saya tinggal di Kelapa Gading selama 6 tahun, kemudian tinggal di Cipanas, Cianjur selama 2 tahun, kemudian di Jakarta Selatan 1 tahun lebih. Ya, kalau di total saya merantau itu pulang pergi ya. Mungkin ada beberapa waktu di mana saya sempat balik ke Solo, yaitu tahun 2025. Itu sekitar 12 tahun lah saya merantau ya, bolak-balik Solo Jakarta, tapi lebih lama di Jakarta dan di kota lain yaitu Cipanas. Saya lihat ketika sebuah pengalaman itu berlangsung cukup lama dan meninggalkan kesan yang mendalam, maka justru ia tidak menciptakan keterikatan, dalam artian ia mampu menciptakan rasa tuntas, rasa bahwa oh ini sudah selesai, dan kenangan-kenangan yang bisa kita ingat dari pengalaman yang lama dan berbekas tersebut adalah pengalaman yang menghasilkan kepuasan. Berbeda ketika pengalaman itu terlalu singkat,
Justru ketika hubungan yang terlalu singkat, hubungan yang hanya sebentar saja, atau interaksi yang terlalu singkat itu menciptakan semacam rasa tidak selesai. Ini belum selesai, ya. Sehingga ternyata secara alami kita ini bisa kok lepas dari keterikatan ketika kita menjalani semuanya ini dalam kurun waktu yang cukup lama, dan kita melakukan segala hal yang mesti kita lakukan itu dengan benar, dengan semestinya. Kalau kita menjalani masa yang panjang, misalnya sebuah hubungan, namun kita dalam hubungan tersebut kita banyak sekali melakukan hal yang tidak semestinya kita lakukan, atau tidak melakukan hal yang kita tidak lakukan, maka penyesalan dan rasa keterikatan itu justru semakin besar, karena kita seperti berhutang, ya, menciptakan hutang yang sangat besar dalam hubungan tersebut, sehingga perasaan tidak selesai, perasaan tidak tuntas dari hubungan dari pengalaman yang cukup lama itu, yang semestinya bisa meninggalkan kesan tuntas, itu tidak bisa kita dapatkan. Ya. Saya teringat membaca buku tulisan guru saya, Guru Janang Krishna, yang merupakan bagian dari trilogi Sambala, Salala, dan Sangrila, dimana ketika tokohnya di sini yang bernama Dewi kalau tidak salah pernah berpacaran dengan orang yang berbeda agama. Dia beragama Hindu, kemudian Aslam ini beragama Islam. Kemudian karena perbedaan agama mereka berpisah, dan si Dewi ini sudah melakukan yang semestinya dia lakukan. Dia mencintai Aslam, dia menyayangi Aslam, dan dia bahkan menyerahkan keperawanannya kepada Aslam supaya tidak ditinggalin, walaupun sebenarnya ada unsur rape juga, pemerkosaan di sini. Maka ketika selesai dan Aslam memutuskan bahwa saya nggak akan mengikhlaskan agama saya untuk masuk Hindu, jadi kita pisah saja. Demikian juga Dewi pun juga tidak mau melukai perasaan orang tuanya yang beragama Hindu dan masuk Islam, sehingga Aslam meninggalkan Dewi begitu saja. Ketika berpisah, maka cinta yang selama 2 tahun itu seolah-olah selesai begitu saja, tidak ada, sudah tuntas. Kemudian ketika Dewi bertanya kepada gurunya yang bernama Anan, mengapa kok seperti itu, maka Anan pun, sang guru, mengatakan bahwa cinta itu pun karma. Tidak ada di dalam dunia ini yang tidak merupakan hasil dari karma. Termasuk saya yang duduk di sini, kemudian menyaksikan lalu lalang kendaraan bermotor, menikmati angin sepoi-sepoi. Saat ini hampir jam 11. Nanti saya tidak tahu saya akan menguploadnya jam berapa, mungkin setelah sampai rumah, setelah 11 siang. Ini pun juga hasil dari karma. Saya naik motor adik saya mengenakan kacamata, jaket ini adalah hasil karma. Semuanya adalah hasil dari interaksi kita dengan kebendaan, dan kebendaan adalah karma. Sehingga ya itu tadi, yang harus kita lakukan adalah melakukan yang mesti kita lakukan. Jangan sampai kita melakukan yang tidak mestinya kita lakukan. Karena kalau kita melakukan itu, maka kita berhutang. Dan itulah yang membuat lingkaran siklus karma ini berputar. Kita harus lahir lagi dan lagi untuk menuntaskan karma kita, untuk melunasi apa yang semestinya kita tidak lakukan, yang semestinya kita lakukan, dan untuk memperbaiki
segala apa yang salah yang sudah pernah kita lakukan. Sehingga jangan pernah bersedih, jangan pernah putus asa. Kalau kita sudah melakukan yang benar, yang terpisah, yang tampak terpisah dari kita, yang kalau itu sudah menjadi jodoh kita untuk dipertemukan dengan kita, apapun itu, entah itu dengan seorang, dengan kekayaan, dengan nasib baik, dengan cinta, dengan kebersamaan, maka itu akan kembali kepada kita. Asalkan satu, lakukan hanya yang semestinya kita lakukan. Kita berbatokan pada Dharma. Dharma itu apa sih? Sederhana. Apa yang ingin orang lain lakukan kepadamu, lakukan kepada orang lain. Apa yang kamu tidak ingin orang lakukan kepadamu, jangan lakukan itu kepada siapapun, kepada orang lain. Demikian. Kita akan dibimbing senantiasa, hari demi hari, saat demi saat, waktu demi waktu, menuju pembebasan. Demikian teman-teman, terima kasih. Saya Rahmat Darmawan dari Matisih, Jawa Tengah. Terima kasih.